Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sudah bergabung di Zoom saya. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ini terkait mengenai pengelolaan sampah rumah tangga ya. Mungkin yang sudah didiskusikan dengan Ibu dan Bapak semua mengenai sistem pengomposan di wilayah kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ganjar Muharam, saya dari mahasiswa STIKes Dharma Husada Bandung, Prodi Kesehatan Masyarakat, di peminatan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja. Saat ini saya akan memberikan presentasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga domestik dengan sistem pengomposan. Slide saya sudah terlihat ya Bapak Ibu semua. Nah, definisi dari pengomposan ini, kompos adalah sisa-sisa bahan organik yang telah mengalami pelapukan. Bentuknya berubah menjadi seperti tanah, tidak berbau dan mengandung unsur yang dibutuhkan tanaman. Kompos juga merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme aktif, baik itu bakteri, jamur, atau mikroba. Ada beberapa tahapan dalam pembuatan kompos. Di antaranya kita harus mengumpulkan beberapa bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan pengomposan. Yang pertama tentunya ada sampah organik, yaitu terbuat dari sisa sayuran, nasi, sisa buah-buahan, dan seluruh sampah yang berasal dari bahan-bahan organik atau bahan yang alami. Kemudian yang kedua, serbuk gergaji atau tanah atau pupuk kandang. Kemudian yang ketiga, aktivator, yaitu suatu zat yang akan mengaktifkan kinerja organisme pengurai, sehingga akan mempercepat proses pembusukan dan penguraian bahan organik. Terdapat banyak jenis aktivator yang beredar di pasaran. Mungkin yang umumnya yang digunakan salah satunya adalah E4 yang selalu kita ketahui. Kemudian tidak lupa juga air sebagai pencampur untuk bahan tersebut. Kemudian alat yang digunakan pertama adalah alat pemotong atau pencacah, misalnya seperti pisau, kampak, atau sejenisnya yang bisa dilakukan untuk pencacahan bahan-bahan organik. Kemudian yang kedua, tempat menampung sampah, di mana dapat menggunakan ember bekas cat dan atau bekas yang lainnya. Kemudian alat pengaduk, kemudian ember atau wadah untuk melarutkan aktivator. Cara pembuatan kompos dari sampah organik, yang pertama yaitu cacah sampah organik rumah tangga, sehingga berukuran sangat kecil atau semakin kecil, maka akan mempercepat dari proses pengomposan berlangsung. Mungkin gambarnya seperti ini ya Ibu Bapak, jadi cacah sampahnya sampai dengan berukuran kecil atau berukuran dadu. Kemudian tambahkan kompos jadi tanah atau pupuk kandang atau serbuk gergaji sebagai inokulan. Kemudian larutkan aktivator dengan air, tuangkan larutan aktivator atau starter komposter, contohnya seperti M4 tadi, ke bahan kompos. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian tambahkan lagi larutan aktivator bila campuran terlarut kering. Kemudian masukkan dalam wadah untuk pengomposan. Seperti gambar di samping ya, Ibu Bapak. Ini sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Kemudian tutup rapat. Aduk seminggu sekali agar aerasi atau aliran udara dalam wadah berlangsung dengan baik. Ingat, selama proses pengomposan, suhu dalam wadah akan naik. Berarti tanda bahwa mikroorganisme sedang bekerja. Selanjutnya yaitu memasuki minggu ke-7 sampai dengan ke-8, pengomposan itu sudah selesai. Suhu dalam wadah akan normal kembali. Kemudian kompos yang sudah siap saji digunakan bisa dilakukan pengayakan dan pengemasan untuk skala usaha. Selanjutnya yaitu kompos yang baik itu berwarna coklat kehitaman.
itu seperti berbau tanah dan berbutir halus. Selain itu, dari kompos ada juga manfaatnya. Dilihat dari aspek LCE dalam kompos. Pertama yaitu merupakan sumber hara atau makro dan mikromineral secara lengkap, walaupun dalam jumlah relatif kecil. Yang kedua, dalam jangka panjang, kompos dapat memperbaiki pH pada tanah yang asam. Kemudian mengandung humus yang sangat dibutuhkan untuk peningkatan hara makro dan mikro pada tanah. Kemudian memperbaiki struktur tanah yang semula padat menjadi lebih gembur. Kenapa saya membold kedua tahapan ini? Ini merupakan aspek dari LCE. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas penyerapan air oleh tanah, kemudian meningkatkan aktivitas mikroba tanah, serta menekan pertumbuhan serangan penyakit tanaman. Relevansi dengan kesehatan masyarakat, yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam mengelola sampah yang baik dan benar. Kemudian bagi masyarakatnya itu sendiri dapat menjadikan suatu ladang usaha dalam pembuatan kompos, serta dapat menghasilkan nilai ekonomis. Yang ketiga, menerapkan sistem LCE yang sangat efektif, sehingga suatu daerah tersebut menjadi ramah lingkungan. Seperti itu Bapak Ibu semua dalam tahapan pembuatan kompos. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ini kurang begitu bagus, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dapat melaksanakan di lingkungan rumah masing-masing. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa mengakhiri untuk Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.